Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'adal jannata liman ittaqa wa 'adan nara liman asa. Man tawakkala 'alaihi kafa wa man fawwada amrahu ilaihi dabbarahu wa hada. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ma a'ta. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazza'a an masyabatin kulli ma siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa ijtabah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyaral habaibil kiram, ma'asyaral asatidzah al-'azzah, ma'asyaral hukama al-fuqaha, ma'asyaral hadirin wal ikhwan al-muhtaramin. Sangat banyak orang tua-tua sepuh kita, di antaranya yaitu sahabul bait, sahabul majlis, al-ustadz al-mubarak Syekh Iqbal Khan, mata'anallah wa yakum bituli hayatih wa nafa'anallah wa yakum bijami alumihi udarin amin. Fa asallah ayyudila alumihi udarin amin. Fa asallah ayyudila umrahu wa ra'ahu wa yar'ahu insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitu juga di sebelah saya orang tua saya, guru saya Al-Habib Al-Mubarak Al-Habib Abdurrahman Surah, mata'anallahu wa yakum bitul hayati wa nafa'anallahu wa yakum bi jami' ulumi darin amin. Dan di depan saya guru kita, orang tua kita Habib Faiz Al-Haddad, ta'alallahu wa yakum bitul hayati wa nafa'anallahu wa yakum bi jami' ulumi darin amin. Dan masih banyak lagi dari guru-guru kita. Mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah al-fakir kepada beliau-beliau semuanya, dan begitu juga hadirin pada al-muhtaramin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas riayat, inayat, taujihat, irsyadat, taufik wal hidayat, dan atas wasilah guru kita, orang tua kita Syekh Iqbal Khan yang mengumpulkan kita di rumahnya setiap malam Jumat untuk kita bisa melaksanakan aktivitas kewajiban kita dengan sholat maghrib berjamaah, ta'lim, lanjutkan sholat isya, dan begitu juga daripada sedikit mohon doa hasanah, mudah-mudahan insya Allah amaliyah ini akan menjadikan saksi kelak di yaumil qiyamah dan menjadikan syahadah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sedikit membahas tentang daripada keutamaan ini bulan yang luar biasa. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada bulan haramnya Allah yang 4. Sebagaimana kata Allah dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan 12 bulan ini menjadi ketentuan ketetapan Allah yang udah nggak bisa dirubah lagi hingga yaumil qiyamah. Maknanya tidak akan ada perubahan dari nama-nama atau penambahan, penukaran dan lain sebagainya. Dan kapan Allah menetapkan daripada bulan-bulannya yang 12 ini, Allah sudah firmankan yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah ciptakan langit dan bumi. Coba ma'asyiral muslimin, sedikit kita perhatikan. Kita ini kadang-kadang hampir banyak yang udah nggak hafal dari bulan-bulannya.
mendakwakan beriman kepada Allah, padahal Allah kasih bulan-bulan ini yang luar biasa, yang dimana setiap bulannya mempunyai kemuliaan-kemuliaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di dalam setiap bulannya dianjurkan untuk berpuasa. Ada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ada Ayyamul Sud, hari hitam, tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Yang mana setiap satu kali puasa pahalanya 10 hasanah. Maknanya 10 kali lipat. Jadi kalau kita setiap bulan puasa 3 hari aja, sama seperti kita puasa sebulan lama. Jadi kalau setiap bulan udah dihisap puasa sebulan, setahun, berarti seperti orang puasa setahun penuh. Alhamdulillah. Ini baru amalan daripada puasanya. Apalagi di dalam puasa di awal perjalanan bulan Dzulhijjah, yang dikatakan mamin amalin amama min amalin ibnu Adam afdal min ayyamin di asyr. Ya, tidak ada amalan dari manusia mamin amal ibnu Adam yauman nahri afdal ahabba ilallah min yaumil asyr. Artinya tidak ada amalan-amalan daripada manusia yang dikerjakan, ya, yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan 10 hari perjalanan pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi bukan hanya kali 10 lagi puasa kita, tapi ya berapa? 10, bukan lagi 10, bukan lagi 70, tetapi 1000. Jadi amalan dilipatkan menjadi 10.000 kali. Jadi kalau puasa 1000 hasanat, 1000 pahala puasa, masya Allah. Ya. Dan luar biasa ini amalan-amalan kita. Di siang-siang harinya, ya, tasbih kita, tahlil, tasbih, tahmid kita 1000 kali lipat. Dan malam-malamnya sama seperti kita melakukan amalan-amalan di malam, ya, apa, Lailatul Qadar, masya Allah. Kalau Ramadan kita dapat Lailatul Qadar dan kita nggak tahu, majhul, nggak ketahuan. Kalau kita nggak istiqomah, nggak dapat Lailatul Qadar, yang ada Lailatul Qadar. Enggak. Tapi kalau kita, masya Allah, di malam-malam ini yang 10 kita istiqomah, tidak maksiat kepada Allah, beribadah, bertahlil, bertasbih, ya, memuliakan malam-malam Allah ini, maka sudah dihisab sama seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau 10 malam berarti udah 10 Lailatul Qadar kita dapatin dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya umatnya Nabi yang diberi keistimewaan-keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan barang siapa man shoma salasata ayamin mutatabi'atan, siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, al-khamis wal jum'ah wa sabta fi syahrin haram ba'adahu Allah minan nar. Wa fi riwayah kutiba lahu bi kulli yaumin ibadah tas'ami'ah sanah. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang berpuasa 3 hari berturut-turut pada bulan-bulan haram yang 4, terutama di dalam bulan Dzulhijjah. Ya, bulan haram ini ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang berurutan, yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ya. Ya. Jadi begitu. Jadi kita berpuasa 3 hari berturut-turut, ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau nggak bisa di awal bulannya, ya pertengahannya atau di akhir-akhir. Yang penting dalam 1 bulan itu berturut-turut, 3 hari berturut-turut, ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini dijauhkan dia dari api neraka dalam riwayat, yaitu apa? Ditetapkan ibadah setiap harinya 900 tahun namanya, masya Allah. Jadi 900 kali 3 berapa? 2700, melebihi amal ibadahnya Bani Israel. Alhamdulillah. Inilah kehebatan
umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini jangan sampai begitu juga. Kenapa ini? Bukan berarti ya kebaikan-kebaikan dilipatkan, terus keburukan gak lipatkan, sama juga. Makanya Allah bilang bala tadlimu fihinna anfusakum, tekanan yang luar biasa, larangan yang luar biasa, dikasih nun penguat oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai berlaku aniaya pada bulan-bulan haramku yang 4 ini. Karena apa? Sebagaimana ya kebaikan dilipat gandakan berlipat-lipat, begitu juga keburukannya dilipatkan juga berlipat-lipat, sama. Makanya kata Allah Ta'ala fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sampai kalian berlaku aniaya pada bulan-bulan khususnya yang 4. Bukan berarti kalau keluar ini dari ini bulan bebas bermaksiat, nggak boleh ya, tidak ada. Makanya Allah minta apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, maknanya itu apa? Salafun saleh mengatakan, memaknai daripada ini ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dikatakan ada 3 makna, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala minta ditaati, ya. Allah minta ya ditaati, nggak mau dimaksiati, selalu ya. Fala yuhsa, ya. Dan begitu juga wayuskar wala yukfar, dan minta disyukuri nikmat-nikmatnya, nggak mau dikufuri. Allah marah karena kita ini nggak pantas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita ini diciptain dari Allah Ta'ala, tidak ada daya upaya dari air yang hina, dan pada diri kita terdapat kotoran yang hina, dan kita akan mati menjadi bangkai yang hina. Jadi gak ada kemuliaan kecuali ya apa? Kemuliaan kita dilihat karena kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu, karena ketaatan kita kepada Allah, ya, karena ketaatan kita kepada Allah, dan itu yang menjadi mulia kita di muka bumi ini. Makanya tadi itu disampaikan Habib Abdullah tadi, Masya Allah ya. Jadi kita harus pasang niat-niat yang bagus, niat-niat yang soleha, akhir minas niat-niat soleha. Kalau majlis, masuk di majlis ya, kata Habibin ya, perbanyak niat-niat yang soleha ya. Ya ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudzakkar wa dzakir ya. Nah, niat banyak, niat silaturahim ya, niat untuk muajahah sama orang tua-tua kita, niat memandang wajahnya ulama, niat mencari ilmu ya, memandang wajah ulama. Kata Nabi, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadah sana siyamiha wa qiyamiha. Bayangkan ya, kita niat memandang ya, Masya Allah ya. Habib Abdullah memandang Habib Zain memandang gurunya ya, sampai Nabi Muhammad SAW ada sanadnya ya, sanad ilmunya ada ya. Nah, kita semua dapat ya, alhamdulillah ya. Dan kita ini harus ya betul-betul ya. Jadi kalau kita ngaji sudah minta sama Allah Ta'ala ya, ini majelis segala macam ada di sini, asal kita yakin, amin ya. Jadi ini hanya sebagai wasilah aja ya, silaturahim kita. Nanti kalau betul-betul niatnya bagus, kita dapat segala macam dari Allah dengan kemudahan, amin ya. Yang sakit diangkat penyakitnya, enggak ya. Yang punya hajat besar disampaikan hajatnya, terutama tadi ya. Dan kita dalam suasana apa? Suasana apa? Syiar dari saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya di negeri kita dan dari belahan dunia, kumpul di Mekah bersama-sama. Gak kurang dari 1,5 juta manusia bersama-sama berdoa sama Allah ya. Di saat sekarang pandemi, sekarang resesi dunia ya, dengan kita yakinin insya Allah negara kita aman, amin ya. Sekarang udah banyak orang-orang yang menggoyang kita untuk apa ya? Memecah belah persatuan umat Islam, betul ya. Mau dijauhin kita dari guru-guru, dari ulama, supaya kita nggak duduk sama ulama ya, difitnah-fitnah siang malam ya. Ini permainan udah nggak anu, ini udah basi, ini yang begini-begini nggak usah didengar ya. Daripada buang waktu kita bikin gadget, mendingan pegang tadi Al-Quran ya. Kita dibimbing sama beliau ya. Mana ada sholat berjamaah baca Al-Kahfi, anak baru ini benar, Masya Allah ya. Ini kalau nggak kuat kabur semua ini menter semua ini, Masya Allah muridnya
Iqbal, masya Allah. Ya, kalau di tempat lain udah. Ya kalau aneh yang ngimami di majelis aneh, murid aneh kabur semua deh. Terus terang deh, jangan masuk ke majelis Habib Salim deh. Ya enggak? Ya, sholat malam Jumat, surat Al-Kahfi, masya Allah. Ya, coba. Ini baru Al-Kahfi. Pernah sekali cerita sedikit. Ya, sahabat diajak ya sholat sama Nabi. Nabi baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, masya Allah. Ya, begitu 50 ayat, oh mungkin almatinya dia, oh mungkin 100 ayat, dan sebentar lagi 100 ayat selesai. Ya. 100 sampai 200 sampai akhir Baqarah, oh lagi habis akhir Baqarah ini, oh ruku ini ya. Ya, dilanjut lagi sama Nabi surat Ali Imran, masya Allah. Ya, dilanjut lagi, masya Allah. Tapi Nabi cuma berdua aja, ya, lanjut lagi. Sampai Al-Imran selesai, oh sudah cuma Ali Imran. Lanjut lagi An-Nisa, masya Allah. Dilanjut lagi sama Nabi, Nabi hafal Quran kan? Ya, ya. Sudah, ruku Nabi, masya Allah. Coba bayangin tadi aja Al-Kahfi begitu ruku aja kan? Allah, betul ya? Iya. Ini apalagi 3 surat panjang-panjang ini, jenderalnya surat ini. Ya, subhanallah. Ya. Luar biasa, begitu rukunya itu lamanya seperti baca surat tadi, 3 surat tadi rukunya tadi waktunya lamanya seperti baca surat. Allah, begitu Allah dikira dia, wah ada Nabi ini masih hidup nggak ini Nabi? Subhanallah. Ya, begitu bangun tidak begitu juga lamanya. Nabi nggak tahu baca apa, baru sujud begitu juga, duduk bersujud selesai ya salam. Nabi senyum, bagaimana? Menurut ente, ya Allah ya Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya enggak? Kalau bukan denganmu ya Rasulullah, anak kabur ya Rasulullah. Luar biasa. Ya, ya begitu. Ya, makanya. Jadi dari zaman Nabi sudah ada yang begitu. Ya. Padahal di belakangnya Nabi, betul nggak? Iya. Apalagi sekarang. Ya, tapi di sini Insya Allah kuat semua. Amin. Ya, dan kita cinta sama ayat-ayatnya Allah. Amin. Ya, jadi kalau kita dibacakan, coba kita dibacakan surat-surat di bulan haram, bayangin. Alhamdulillah, lipat-lipat lagi. Syiar, ya. Coba lihat kita di jalanan manusia, coba lihat. Kalau kita meninggal di jalanan, masya Allah, gimana? Nggak ibadah, nggak apa, macet. Ya, kita duduk di sini tenang, di sini, betul nggak? Ya, ya. Makanya kita beruntung. Makanya jangan sampai kata Allah Ta'ala, bala tadlimu bihinna anfusakum. Syukuri nikmat-nikmatku ini. Wa fi anfusikum afal tubsirun, kata Allah. Dalam dirimu ini, nikmat-nikmatku sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Kalau ente mengetahui nikmat apa? Nikmatil Islam. Nikmatil Islam. Kafana nikmatil Islam wal iman, cukup buat kita. Kalau kita mengenal ini nikmat, cukup sudah. Kita nggak dapat apa-apaan, punya Islam dan iman, cukup. Sekarang pertanyaan ini, mau nggak bapak-bapak punya dunia dan isinya, dikasih satu-satu dunia dan isinya? Jangan lagi cuma kasih recehan, dunia dan isinya. Satu-satu orang dunia dan isinya. Tapi nggak dapat Islam, mau nggak? Mau nggak? Yang bayar, yang benar ini, yang benar. Coba lihat. Berarti kita ini dalam kemuliaan yang luar biasa. Ini udah dapat Islam, dapat iman lagi. Ya. Kata Habib Zain, walau saja dan abdul maula alal jamri mundu hulikotid dunia ila antafna lam yakti haqqa nikmatil Islam allati manallahu biha alaih. Kalau sekiranya ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah, sujudnya di atas bara api, ya ikhwan. Sujudnya di mana? Di atas bara api, dia begini nih. Sujudnya di atas bara api. Semenjak diciptain dunia hingga berakhir, umurnya sama-sama seumuran dunia panjangnya. Siang malam beribadah, sujudnya di atas bara api. Yang begitu hebat amal ibadahnya, perjuangannya luar biasa, karomah yang dia dapetin dari Tuhannya, itu semua belum bisa menandingin hak nikmatil Islam yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Apalagi kita udah dapat segala macam, dapat sehat walafiat, betul nggak? Punya segala macam ada di hadapan kita, nggak pernah kelaparan. Pernah nggak minta lapar, Pak? Pernah. Besok minta lapar, amin. Ya enggak? Lihat Nabi ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala Mekah sebelum hijrah ke Madinah, akan dijadikan bukit-bukit di Mekah itu akan dijadikan emas oleh Allah. Tahu turun Jibril.
kasih tahu Muhammad, mau nggak ini anak jadikan emas untuknya? La ya Rob, aju yawman wa asfa'u yawman. Masya Allah. Jangan ya Allah, tapi jadikan aku sehari lapar, sehari kenyang. Masya Allah. Nabi minta lapar. Kalau kita kan kenyang kadang-kadang nggak ada kamusnya nih. Betul nggak? Habis di sini maulid, sebentar lagi makan senampan suruh sama panitia 4 orang, makan cuma 2 orang. Sebentar lagi ada maulid lagi di sana, nampan satu nampan 2 orang lagi. Gak jelas ini kita. Betul nggak? Ya, betul nggak? Nah itu yang ngomong betul-betul benar itu. Ya, ya, Masya Allah. Ya, makanya mudah-mudahan kita ini pandai-pandai mensyukuri nikmat. Amin. Ya. Jadi kita ini harus pandai-pandai mensyukuri nikmat. Syukur ini ada 3 ya, kawan. Syukur dengan apa? Dengan hati. Hatinya mengakui dan mengetahui bahwa seluruh nikmat ini dari Allah. Alhamdulillah. Semua ini dari Allah. Kita datang lihat, ya, kita datang dengan betul-betul bersyukuri nikmat. Kita punya apa? Punya Islam, punya saudara-saudara ikhwan-ikhwan kita. Ya, bisa dibuka rumahnya untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Syukuri ini nikmat. Ya. Hati kita mengetahui bahwa seluruh nikmat ini dari Allah. Kita ini punya sehat walafiat, dari rumah kita jauh-jauh. Siang malam datang kemari, setiap minggu datang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Coba lihat. Ya. Dikasih umur sebagai modal yang luar biasa untuk menambah amal ibadah kita yang banyak. Amin. Coba lihat. Banyak nikmat-nikmat Allah dalam diri kita ada. Yang kita lihat ataupun yang nggak kita lihat, banyak sekali. Makanya kita ketahui, "Mama bikum min ni'matin fa minallah." Itu dalilnya kata Allah. Apa aja nikmat yang ada padamu ini semua dari Allah. Jangan merasa sombong. Jangan merasa ya sombong, hati-hati. Bahwa ini semua syukuri aja. Ini semua amanatnya Allah. Amin. Lihat beliau dikasih rumah luas, betul. Dibuat perjuangan ini yang nanti akan menyelamatkan beliau. Ada orang rumahnya luas, bahkan mungkin lebih luas dari ini, Masya Allah. Yang ada di depan rumahnya tulis awas anjing galak. Ya, satpam nggak tahu 5 biji apa berapa, Masya Allah, berantem aja kerjanya di dalam. Naudzubillah min. Tapi ini dibuka untuk ibadah, dapat pahalanya antum semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Luar biasa, jarang. Kita juga belum tentu. Kita kalau dikasih kaya belum tentu bisa seperti beliau, belum tentu kita. Jangan nanti kalau dikasih sedikit, kata Habib tadi, ya nanti ngeluh, pulang dari rumah ngeluh, ya gak? Jangan. Wah ini kayaknya ini, kok kayak begini, kemarin begini, enggak, jangan. Ya. Ini hanya wasiat kecil, nggak ada artinya. Tapi pertemuan kita ini nggak bisa dihitung dengan dunia dan isinya. Alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan lisan. Lisan kita selalu bertahmid kepada Allah. Selalu mensyukuri nikmat dengan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Awwalu man yud'a ilal jannah alhamdulillah, kata Nabi. Orang yang pertama diseru untuk masuk surga, orang yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah. Tuh, wiritannya orang-orang aulia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak punya duit gak ada beda. Ya, punya duit, gak punya duit, resesi, gak resesi, dolar naik, gak ada, semuanya alhamdulillah. Kita kan stres, ini sebentar dolar naik, gimana nanti ini gimana nih, ayo rupiah kita tukarin dolar, kacau semua pikiran kita, betul gak? Iya, karena seakan-akan kita yang ngatur, padahal kita punya Allah. Yang paling bagus sandarin diri kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, cukup. Ya. Terakhir, ya. Karena ini juga Habib juga ada taklim badal isya biasa. Ya, jadi terakhir yaitu syukur dengan anggota tubuh atau perbuatan. Ya. Jadi syukur tadi dengan lisan itu bukan hanya sekedar bertahmid, tapi membicarakan itu nikmat kepada orang lain. Nah ini diantaranya, membicarakan itu nikmat kepada orang lain. Dibuka, ya setiap dapat rezeki buka rumah kita, undang guru-guru baca-baca di rumah kita. Alhamdulillah, kasih tahu, ya alhamdulillah sekarang saya ya ini ngundang bapak untuk walimah safar, untuk walimah akikah, ya kan? Walimah arus. Ini namanya mensyukuri nikmat dengan lisan. Dan terakhir yaitu syukur dengan anggota tubuh perbuatan, yaitu diri kita yang diberi apalagi sempurna, ya fisik sempurna, anggota sempurna. Ini dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, untuk menggapai ya rahmat Allah dengan ketaatan, dengan bekerja, benar nggak?
Ya, nah ini supaya kita ini termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Coba, ya di Saudi Anda pernah lihat loh di video itu orang nggak ada Pak, anggota tangannya ini nggak ada dua-dua, tapi dia nggak minta-minta, ya dia nggak minta-minta, punya harga diri luar biasa, nggak minta-minta. Ini potong dua. Apa kerjanya? Jadi servis tukang jam, bayangin, jam tangan, kakinya itu pegang, ya obek seperti kita, tangan kita saking lihainya. Ada lagi lihat di India, ya. Tukang apa? Tukang jahit, mak pokoknya penjahit dia, mukul pakai kaki, masya Allah, kaki, dua kaki aja seperti tangan kakinya dia, kerja gak minta-minta. Kalau kita punya tangan diumpetin, pura-pura gak punya tangan. Na'udzubillah, mudah-mudahan insya Allah kita semua selamat, ya. Dan mudah-mudahan kita semua Allah termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita banyak beribadah, memanfaatkan ya akhir-akhir bulan ini dengan banyak-banyak ya bertasbih, bertahlil, bertakbir, ya, dan banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah kita lebih diberkahi lagi oleh Allah. Dan insya Allah berkat jamaah haji, insya Allah sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanggil di sini, nggak meninggal kecuali kita haji semua, amin. Ya, semuanya haji, amin. Haji umroh, amin ya rabbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.